video ini dimulai, mari kita sama-sama kembangkan video edukasi dan hiburan. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Istana Siak merupakan sejarah bukti peninggalan kerajaan Sultan Siak, yaitu Kerajaan Siak Sri Indrapura. Istana Siak dibangun dan diselesaikan pada tahun 1893. Dibangun dengan gaya arsitektur bercorak Melayu, Arab, dan Eropa. Istana ini diberi nama Istana Aseroya Hasimiyah atau Istana Matahari Timur. Namun banyak dikenal dengan sebutan Istana Siak karena berada di kota Siak. Dahulunya, ini merupakan kediaman resmi Sultan Siak, dan untuk menyebarkan agama Islam, banyak kisah yang ditinggalkan baik berupa peninggalan, surat, dan lainnya, termasuk Sultan menyerahkan kerajaan pada Republik Indonesia. Kepo dengan asal-usulnya? Yuk simak sampai habis. Berdasarkan catatan sejarah, Kesultanan Siak Sri Indrapura berada di Riau, merupakan kerajaan Melayu Islam yang sangat percaya pada abad ke-16 hingga 20 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Kecil bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah pada tahun 1723. Kerajaan ini merupakan pecahan dari Kerajaan Johor. Pada masa itu, dua tokoh kerajaan berseteru untuk merebut tahta, yaitu Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah dan Sultan Sulaiman yang dibantu Bugis. Sultan Abdul Jalil mengalami kekalahan dan ia pun menyingkir. Sebelum di Siak, beliau bermula ke Johor, Bintang, Bengkalis, dan akhirnya pedalaman Siak. Setelah sampai di Siak, awalnya ia bermuara di Buantan, namun terus berpindah-pindah ke Mempura, Senapelan, dan berakhir di kota tinggi Siak Sri Indrapura yang kini bertempat sebagai Istana Siak. Sementara lawan berseterunya yaitu Tengku Sulaiman mundur ke Pahang. Kesultanan Siak meluas hingga ke Pulau Sumatera dan Kalimantan. Pada pergantian masa yang dipimpin oleh Sultan Syarif Ali Abdul Jalil Balawi, Kesultanan Siak mengalami kejayaan hingga menguasai 12 wilayah jajahan, di antaranya Serdang, Delu, Asahan, Sambas. Kesultanan Siak mampu mengontrol jalur pelayaran laut antara Kalimantan dan Sumatera. Namun, saat Belanda menjajah, Kesultanan Siak di bawah naungan Belanda. Kondisi ini bertahan hingga proklamasi kemerdekaan diumumkan oleh Soekarno. Pasca kemerdekaan diumumkan, Kesultanan Siak yang saat itu diperintah oleh Sultan Syarif Qasim II mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak dan bergabung dengan Indonesia dengan menemui Presiden Soekarno secara langsung. Ia memberikan mahkota kerajaan, uang senilai 113 juta gulden atau 69 juta euro menurut kurs pada tahun 2011 atau 151 juta gulden. Jika dibandingkan dengan ukuran sekarang, maka lebih dari 1.000 triliun. Mahkota pun secara langsung ia serahkan sebagai tanda bahwa kerajaan Siak ingin menyatukan diri dengan Indonesia. Selanjutnya, Istana Siak berdiri di Siak Sri Indrapura, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. 2 jam perjalanan dari Pekanbaru menuju Siak. Istana Siak dibangun pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hashim tahun 1889 untuk kediaman resmi Sultan ke-11 yang berkuasa sejak 1889 hingga 1908 dan Sultan ke-12
sejak 1908 hingga 1945. Desain Istana Siak memiliki arsitektur yang indah dan unik. Barang-barang atau pernak-pernik istana didatangkan langsung dari Eropa maupun Arab. Terdiri dari 4 istana di sekitar Istana Siak, yaitu Istana Siak, Istana Baro, Istana Panjang, Istana Lima, taman, balai adat di belakang istana. Di dalam istana terdiri atas 2 lantai. Lantai dasar berisi 6 ruang sidang, 1 ruang tamu biasa. Lantai atas berisi 9 ruang, antaranya ruang tamu kerajaan. Di dalam istana terdiri dari 2 tangga yang bercorak sangat indah. Saat masuk ke pintu istana, maka akan dihadapkan oleh patung-patung replika kerajaan dan lambang Istana Siak sebagai simbol kerajaan. Istana Siak dijuluki Istana Matahari Timur karena dilapisi keramik berkualitas tinggi langsung dari Prancis. 6 buah patung elang yang menjadi simbol keberanian istana berada terletak di atas istana. Filosofi kepakan sayap burung elang tersebut mewakili kekuasaan kerajaan yang mengayomi wilayah-wilayah yang berada dalam naungannya. Maryam di halaman istana sebagai alat utama persenjataan keamanan istana dari serangan musuh. Ada bangunan kecil sebagai penjara sementara di samping istana. Beberapa benda peninggalan seperti nampan, piring, payung kerajaan, sepatu ratu, tiruan mahkota kerajaan, kursi singgasana, guci besar, lukisan indah asal Cina, alat musik dan komet yang hanya ada di 2 negara, Jerman dan Siak. Indonesia. Komet atau gramofon ini buatan Jerman dan mengeluarkan bunyi-bunyian suara musik klasik karya Beethoven dan Mozart. Peninggalan lainnya yaitu keris, baju rompi yang dipakai oleh Sultan Siak, Sultan Ismail semasa bayi 1789, baju permaisuri berbahan tenun Siak, dan 6 buah Maryam yang merupakan senjata keamanan Siak. Ada pula kendi, tempat penyimpanan pakaian bayi semasa 1700-an. Tak lupa 3 koleksi misterius yang diyakini oleh masyarakat, yaitu brankas yang tidak bisa dibuka sama sekali. Berbagai ahli kunci dari seluruh penjuru sudah didatangkan dan telah dilakukan pengeboran, namun hasilnya nihil. Misteri brankas ini belum diketahui isinya hingga sekarang. Adapun misteri koleksi istana lainnya yaitu cermin permaisuri. Konon katanya, jika seseorang bercermin di depan dan berharap sesuatu dengan niat yang sungguh-sungguh, maka akan terkabul. Dan para kaum Hawa juga percaya dengan keawet mudaan wajahnya jika ia berdiri di depan cermin dengan menyebutkan zikir-zikir. Tangga yang berada di istana pun tak kalah populer, adalah tangga besi spiral dari istana. Menurut cerita rakyat, jika naik dan turun, jumlah tangganya akan berbeda terus-menerus. Beberapa sisa peninggalan foto-foto sultan dan kegiatannya selama kerajaan Siak berlangsung. Adapun patung peninggalan Ratu Wilhelmina dan Sultan Syarif Hasim. Patung perunggu Ratu Wilhelmina merupakan hadiah dari kerajaan Belanda. Di dekat Istana Panjang terdapat peninggalan kapal yang bernama kapal Kato, berfungsi sebagai perdagangan pada masanya dan kegiatan Sultan.
Bila Anda ingin lebih tahu tentang sejarah Siak dan peninggalannya, yuk ke Siak. Perjalanan Siak bisa ditempuh 2 jam dari Pekanbaru. Perjalanan dari Pekanbaru menuju Siak nanti akan menemukan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah, Jembatan Siak. Kota Siak telah menjadi kota wisata. Banyak destinasi yang bisa dikunjungi untuk berwisata atau sekedar menghabiskan liburan semata. Pariwisata di kota Siak terus meningkat. Fasilitas seperti wifi, taman, panggung, lapangan, jajanan, masakan, dan tempat ibadah telah banyak terbangun. Tunggu kisah menarik lainnya dari kami. Terima kasih.